Shalom adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu online untuk minggu ini. Yuk adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama membuka sekolah minggu online kita dengan memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka sekolah minggu online kita. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu yang kecil ini, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Dan saat ini kami juga bersyukur Papa Mama kami boleh mendorong kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Dalam sekolah minggu online ini kami akan belajar akan firman Tuhan, bernyanyi, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan lagu kedua yaitu Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Haleluya pujihu. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Haleluya pujihu. Adik-adik terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yuk kita simak bersama-sama. Oke adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo bersama aku Kak Ubaja. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu mengerti isi dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita ambil Alkitab kita dulu yuk. Adik-adik, ayo Alkitabnya diambil. Kita buka Alkitab kita. Atau untuk yang belum bisa baca, minta tolong ke papa mamanya untuk membukakan Alkitabnya. Kita buka dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 31. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 31. Kau Baja akan membacakannya untuk kita semua. Ketika dilihat oleh orang Israel
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah Tuhan membebaskan bangsa Israel. Nah, setelah firman Tuhan selesai, setelah sekolah minggu hari ini selesai, nanti adik-adik bersama papa mama membaca kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 ya. Nanti papa mamanya juga tolong bantu anak-anaknya. Nah, sekarang Kak Obaja mau mengajak kita semua berimajinasi. Adik-adik sudah pernah mendengar belum cerita Tuhan membebaskan bangsa Israel? Ceritanya gimana ya? Jadi pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan. Mereka keluar dari tanah Mesir. Karena apa? Karena mereka sudah sangat lama diperbudak oleh bangsa Mesir. Diperbudak itu apa sih? Jadi mereka disuruh kerja. Jadi mereka disuruh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir pada saat itu. Tapi karena Tuhan ingin membebaskan mereka, makanya mereka diizinkan Tuhan untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Tapi karena Raja Mesir ini tidak ingin para pekerjanya keluar, para pekerjanya berhenti, akhirnya dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Nah, kita bisa lihat di gambar yang sebelah sini ya. Nah, coba adik-adik juga sambil membayangkan ketika ada satu bangsa sedang berjalan lalu dikejar-kejar oleh pasukan Mesir. Nah, waktu itu Musa juga takut ternyata. Takutnya kenapa? Jadi Musa takut bangsa Israel ini tertangkap lagi. Makanya dia berhenti sejenak untuk berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Lalu apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel dan memerintahkan Musa untuk tidak takut karena Tuhan pasti melindungi mereka. Nah, coba kita lihat lagi gambar yang di sebelah ini. Bentuk penyertaan Tuhan yang pertama adalah tiang awan. Tiang awan itu seperti apa sih? Jadi tiba-tiba ada awan yang menghampiri mereka. Tadinya awan itu ada di depan untuk menuntun perjalanan mereka, lalu awan itu pindah ke belakang. Ke belakangnya bangsa Israel. Supaya apa? Supaya suasana menjadi gelap. Kalau suasana menjadi gelap, orang Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel. Jadinya bangsa Israel ini jalan tapi nggak ketahuan sama orang Mesir. Nah, lalu apalagi penyertaan Tuhan? Ketika hari sudah malam, Tuhan memberikan mereka tiang api. Tiang api itu gunanya untuk apa? Tiang api untuk melindungi mereka agar bangsa Mesir juga tidak berani mendekat kepada bangsa Israel karena tiang apinya begitu besar sekali sehingga menakuti bangsa Mesir. Tapi mereka bertemu dengan satu sungai nih, sungai yang sangat luas sekali. Kita juga bisa lihat gambarnya. Nah, ini sungainya. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkat yang dia pegang. Setelah Musa mengangkat tongkatnya, akhirnya sungai atau lautan tersebut terbelah. Nah, kita lihat adik-adik. Wah, lautannya terbelah. Kok bisa? Iya, karena Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi dan itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika lautan itu terbelah, bangsa Israel lewat nih di tengah-tengahnya, di jalan yang kering. Akhirnya mereka bisa melewati lautan yang sangat luas dan sangat dalam itu dengan aman. Lalu ketika mereka sudah lewat,
bangsa Mesir masih mengejar nih. Dan akhirnya Tuhan kembali menutup lautan itu. Lautannya kembali tertutup dan bangsa Mesir tidak bisa lagi mengejar mereka. Nah, itu dia ceritanya adik-adik. Jadi apa nih yang bisa kita pelajari hari ini? Coba adik-adik pikirkan. Adik-adik pernah nggak kesulitan untuk melakukan sesuatu? Misalnya mengambil benda yang ada di atas lemari nih, atau tempatnya terlalu tinggi, atau mengambil sesuatu yang berat sekali. Adik-adik yang dilakukan apa yuk? Pasti minta tolong papa mamanya atau kakaknya. Nah, itu adalah bentuk pertolongan. Begitu juga di dalam situasi sulit yang lainnya. Ketika adik-adik sedang belajar, lalu merasa pelajarannya itu susah banget. Kok susah ya? Adik-adik cobalah berdoa, lalu kembali belajar dan memohon Tuhan untuk memberikan pertolongan. Begitu juga dengan hal lain lagi. Ketika adik-adik mengalami kesulitan, coba kita lihat contoh dari Bapak Musa tadi. Bapak Musa berhenti, lalu dia berdoa sama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, lalu kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan bisa menolong adik-adik melalui papa mamanya, melalui kakaknya, melalui Pak De, Bude atau simbahnya juga. Banyak cara Tuhan yang bisa dilakukan untuk menolong adik-adik. Jadi hari ini percayalah bahwa Tuhan pasti menolong dalam setiap situasi sulit adik-adik semua. Selamat merenung, selamat mencoba, dan kiranya Tuhan menolong adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya satu tugas nih untuk adik-adik. Coba adik-adik bersama papa mamanya lihat kitab Keluaran 14 ayat 31 yang tadi kita baca. Nah, adik-adik tuliskan ayat tersebut di selembar kertas, lalu dihias bersama papa mamanya ya. Adik-adik mengerjakannya bersama papa mama. Adik-adik bilang ke papa mama, "Pah, Mah, tolongin aku dong. Aku dapat tugas untuk menulis ayat dan menghias." Kalau sudah ditulis dan dihias, kertasnya adik-adik foto lalu kirimkan ke grup orang tua bijak. Sekian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan rasa syukur kita melalui persembahan kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan, dimasukkan dalam amplop, ditulisi untuk sekolah minggu. Lalu adik-adik boleh menitipkan kepada papa mama, dan nanti papa mama dapat memasukkan persembahan tersebut di dalam kotak persembahan di gereja, atau boleh dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bersama-sama kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat kesehatan dan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau juga memberikan kami makanan dan minuman lewat orang tua kami. Kami bersyukur atas cinta-Mu kepada kami. Dan pada saat ini kami memberikan rasa syukur kami lewat persembahan kami ini untuk sekolah minggu kami ini. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu, khususnya di GKI Wonosobo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menutup sekolah minggu online kita, yuk bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Adik-adikku yang terkasih, yuk kita akan menutup dengan doa penutup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mencintai dan mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu selalu lewat orang tua kami, papa mama kami yang bekerja mencari rezeki untuk kami. Kiranya berkat Tuhan selalu hadir lewat mereka, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, rezeki dari Tuhan dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang mengajar kami di sekolah. Kiranya mereka diberi berkat kebijaksanaan sehingga mereka boleh mengajar kami dengan sukacita, dan berkat wawasan yang diberikan untuk kami anak-anak-Mu boleh kami pelajari senantiasa dan boleh kami bawa dalam hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, pembimbing kami di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan berkat hikmat Tuhan, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menaburkan firman Tuhan, boleh tumbuh di dalam hati kami, sehingga hidup kami diisi oleh firman-Mu, sehingga kami berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selalu dan cinta-Mu selalu untuk kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai mengikuti sekolah minggu online. Namun adik-adik jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, dan ketika adik-adik bepergian atau keluar dari rumah, adik-adik memakai masker untuk melindungi diri. Sampai bertemu lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Dadah.